Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai kajian analisis desa tematik pada Desa Ampel Gading, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, yang disusun oleh saya sendiri Ahmad Rifki Dimasiki Santoso, kemudian Bunga Anissa Fadila, Elsa Nadia Febianti, Luci Isniati, dan Firdausia. Berikut merupakan pemaparan hasil kerja kami. Berikut merupakan latar belakang kami. Yang pertama tuh, Desa Ampel Gading merupakan desa penghasil kopi, tebu, jagung, kacang panjang, dan kacang tanah. Jenis tanaman yang paling banyak dihasilkan merupakan kopi dan tebu yang didukung oleh jenis tanah yang dimiliki yaitu tanah latosol. Nah, sifat tanah latosol yang mempunyai solum yang dalam, tekstur tanahnya lempung berdebu dan mudah sekali meresapkan air, ini cocok untuk perkebunan kopi, sehingga agar produktivitas tanah tetap tinggi maka dibutuhkan wawasan pertanian alternatif. Komoditas perkebunan kopi ini berpotensi untuk dikembangkan dikarenakan memiliki lahan yang luas dengan jumlah tenaga kerja yang cukup tinggi, sehingga nantinya diharapkan komoditas kopi ini mampu untuk memperdayakan masyarakat desa dan meningkatkan ekonomi desa. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang ada di Desa Ampel Gading, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, berdasarkan latar belakang tersebut adalah: yang pertama, alat pertanian masih konvensional. Yang kedua, belum adanya sistem pengolahan kopi di Desa Ampel Gading menyebabkan pemasaran kopi di desa ini kalah saing. Yang ketiga adalah terdapat hama yang menyerang tanaman kopi, menyebabkan produksi kopi dan penghasilan petani menurun. Yang keempat adalah tidak adanya pengolahan pupuk, sehingga pupuk didapatkan dari luar Desa Ampel Gading. Pada aspek demografi, jumlah penduduk yang terdapat di Desa Ampel Gading pada tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan adanya peningkatan pada tiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan pada adanya peningkatan penduduk pada tahun 2015 yaitu sebanyak 48 jiwa, pada tahun 2016 yaitu sebanyak 55 jiwa, tahun 2017 yaitu sebanyak 79 jiwa, dan tahun 2018 yaitu sebanyak 32 jiwa. Rata-rata peningkatan pada jumlah penduduk yaitu sebesar 6,02%. Untuk jumlah penduduk berdasarkan usia produktif yang terdapat di Desa Ampel Gading yaitu berusia 20 hingga 49 tahun yaitu sejumlah 3.569 jiwa. Adapun untuk usia non-produktif yaitu pada usia 0 sampai 19 tahun yaitu sejumlah 2.283 jiwa. Dapat disimpulkan, Desa Ampel Gading masih memiliki banyak tenaga kerja yang tergolong dalam usia produktif sehingga dapat memiliki potensi dalam kualitas sumber daya manusianya. Berikut merupakan kondisi hidrologi Desa Ampel Gading, yang dimana terdapat 3 sungai di Desa Ampel Gading, yaitu Sungai Sidodadi, Sungai Purbakala, dan Sungai Sumber Peteng. Desa Ampel Gading tidak dapat tergenang oleh air atau bencana banjir dikarenakan kondisi topografinya berupa daratan tinggi. Desa Ampel Gading memiliki dua sumber air dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa sumber air komunal yaitu PDAM dan HIPAM. Dan kualitas air yang terdapat di Desa Ampel Gading juga masih buruk karena terdapatnya zat kapur. Topografi merupakan gambaran dari kondisi ketinggian Desa Ampel Gading, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Desa Ampel Gading memiliki ketinggian antara 530 mdpl hingga 1002 mdpl. Desa Ampel Gading didominasi oleh dataran tinggi yang terletak di bawah kaki Gunung Semeru. Topografi pada desa menyebabkan rawan terjadinya longsor. Hal ini terbukti pada sejarah bencana desa yang pernah terjadi di Dusun Sidodadi. Dusun Sidodadi merupakan dusun paling tinggi di Desa Ampel Gading. Selanjutnya adalah kondisi iklim di Desa Ampel Gading. Desa Ampel Gading memiliki iklim tropis dengan suhu antara 18,25 derajat Celcius sampai dengan 31,45 derajat Celcius. Untuk rata-rata kecepatan anginnya yang diukur di 4 stasiun di Kabupaten Malang, didapat hasil data yaitu antara 1,8 sampai dengan 4,7 km per jam. Selanjutnya, musim kemarau di Desa Ampel Gading terjadi pada bulan Juni sampai bulan September. Untuk musim hujannya sendiri terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Mei. Iklim di Desa Ampel Gading sangat penting dalam perkembangan desa, karena iklim ini akan berpengaruh terhadap mata pencaharian, terutama pada sektor pertanian yang mendukung komoditas
yang ada di Desa Ampel Gading. Penggunaan lahan di Desa Ampel Gading terdiri dari permukiman, perkebunan, persawahan, tegalan, dan sarana. Penggunaan lahan didominasi oleh kawasan perkebunan dengan total luas 1047,77 hektar. Perkebunan yang ada di Desa Ampel Gading yaitu terdiri dari kopi, tebu, cengkeh, jagung, kelapa, sengon, dan singkong. Sedangkan yang mendominasi yaitu perkebunan kopi. Lalu guna lahan sawah terdapat pada Dusun Arjoyoso. Begitu juga dengan tegalan juga mayoritas terdapat di Dusun Arjoyoso. Kemudian guna lahan terbangun sarana terdiri dari kesehatan, pemakaman, pendidikan, perdagangan dan jasa, peribadatan, PPU, dan permukiman. Sarana kesehatan terdapat di Dusun Sanggrahan. Kemudian pemakaman, sarana pendidikan, perdagangan dan jasa, peribadatan terdapat di semua dusun. Sedangkan pemerintahan dan pelayanan umum terletak di Dusun Arjoyoso dan Dusun Sanggrahan. Sedangkan permukiman terletak di semua dusun dan mayoritas ada di Dusun Arjoyoso. Selanjutnya adalah kondisi sarana Desa Ampel Gading, yang dimana Desa Ampel Gading memiliki 3 jenis sarana. Yang pertama itu adalah sarana pendidikan, kedua sarana kesehatan, dan yang ketiga adalah sarana peribadatan. Pada kondisi kelembagaan yang terdapat di Desa Ampel Gading terdiri dari lembaga formal dan lembaga non-formal. Kelembagaan tersebut terdiri dari berbagai macam bidang seperti perekonomian, kesenian, pariwisata, pemerintahan, hingga keagamaan. Pada lembaga formal, yaitu berjumlah 10 lembaga, sedangkan pada lembaga non-formal yaitu sejumlah 7 lembaga. Selanjutnya adalah kondisi perekonomian di Desa Ampel Gading. Berikut merupakan tabel jenis mata pencaharian masyarakat desa yang didapat dari RPJM Desa Ampel Gading pada tahun 2015. Diketahui masyarakat yang bekerja di sektor pertanian sejumlah 1.961 orang, kemudian untuk jasa atau perdagangan yang dibagi ke dalam jasa pemerintahan, jasa perdagangan, jasa angkutan, jasa keterampilan, dan jasa lainnya sejumlah 1.773 orang, kemudian yang bekerja di sektor industri berjumlah 309 orang, dan sektor lainnya berjumlah 2.125. Didapat total keseluruhan yaitu 4.770 orang. Dari data jenis mata pencaharian tersebut, maka dapat diketahui jumlah angkatan kerja di Desa Ampel Gading. Kemudian di RPJM Desa Ampel Gading juga menyatakan bahwa terdapat jumlah penduduk dengan usia 15 sampai 55 tahun yang belum bekerja atau pengangguran berjumlah 786 orang. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat di Desa Ampel Gading memiliki jumlah angkatan kerja yang cukup tinggi, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di desa tersebut. Namun Desa Ampel Gading juga memiliki jumlah penduduk yang pengangguran cukup tinggi, sehingga perlu dicari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Analisis bahkan peringkat ditujukan untuk pemeringkatan komoditas sehingga dapat mengetahui komoditas unggulan dalam pengembangan desa tematik di Desa Ampel Gading. Dari analisis bahkan peringkat tersebut, ditunjukkan bahwa komoditas yang berpotensi menjadi fokus pengembangan yaitu pada komoditas padi, kopi, tebu, dan jagung. Hal ini ditentukan berdasarkan pada penghasilan, ketersediaan tenaga kerja, serta permasalahan dalam budidaya komoditas tersebut. Penetapan komoditas tersebut dapat menjadi fokus pengembangan dalam mewujudkan desa tematik di Desa Ampel Gading. Selanjutnya yaitu kondisi kependudukan Desa Ampel Gading, di mana dimulai tahun 2014 hingga 2018, jumlah penduduk Desa Ampel Gading dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya perpindahan dan kelahiran. Di tahun 2018, jumlah penduduk Ampel Gading sebesar 9.022 jiwa. Kemudian, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Desa Ampel Gading memiliki komposisi penduduk perempuan lebih besar daripada laki-laki, yaitu sebesar 50,38% untuk perempuan dan 49,62% untuk laki-laki. Hal ini akan mempengaruhi untuk melakukan tindakan evakuasi bencana, karena banyaknya jumlah perempuan semakin menghambat pergerakan menuju titik kumpul evakuasi. Selanjutnya adalah analisis daya dukung. Dapat diketahui bahwa Desa Ampel Gading di analisis sebelumnya memiliki potensi kopi yang sangat besar. Maka dari itu, sangat diperlukan analisis ini untuk melindungi lingkungan setempat.
Yang pertama yaitu pengertian dari analisis daya dukung, di mana analisis ini akan memberikan informasi yang diperlukan dalam menilai tingkat kemampuan lahan dalam mendukung segala aktivitas manusia yang ada di wilayah yang bersangkutan. Kemudian analisis ini akan memberikan manfaat, yaitu menjadikan optimal lahan tersebut dan meningkatkan kualitas lingkungan. Analisis ini dapat dihitung dengan cara rumus CCR sama dengan H besar kali H kecil dan dikali F besar beserta keterangannya. Dan diasumsikan jika CCR lebih besar dari 1, maka masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok manusia dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Dan jika CCR lebih kecil dari 1, maka wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Dan apabila jika CCR sama dengan 1, masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk. Namun kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan menurunnya kemampuan lahan. Dan dapat kita hitung dan mendapatkan CCR sebesar 0,114 yang berkesimpulan bahwa CCR lebih kecil daripada 1, di mana Desa Ampel Gading sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Maka dari itu diperlukan adanya peningkatan produktivitas dan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi ataupun menekan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya adalah analisis kesesuaian lahan, yang dimana analisis ini berfungsi untuk meninjau kesesuaian lahan existing dengan peraturan, yaitu RT/RW Kabupaten Malang tahun 2010. Nah, yang pertama diketahui menurut peraturan pengembangan fungsi untuk kawasan pedesaan di pegunungan itu adalah perkebunan. Sementara untuk lahan existingnya Desa Ampel Gading ini memiliki komoditas utama yaitu adalah sektor perkebunan, sehingga lahan yang ada di Desa Ampel Gading sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, di mana luas lahan perkebunan existing di Desa Ampel Gading yaitu 70% dari total keseluruhan luas lahan. Nah, yang kedua yaitu kawasan perkebunan di Desa Ampel Gading harus dikembalikan menjadi perkebunan kembali dengan melibatkan masyarakat. Nah, sementara lahan yang ada di Desa Ampel Gading sudah sesuai dengan peraturan yang dimana Desa Ampel Gading diarahkan sebagai kawasan perkebunan. Selanjutnya, kawasan yang terletak di Huludas harus dilestarikan dengan pengembangan perkebunan. Nah, sementara di Desa Ampel Gading sudah terdapat aliran sungai di Desa Ampel Gading, yang dimana bagian hulu serta di sekitaran daerah aliran sungai merupakan lahan perkebunan. Nah, selanjutnya pengembangan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk tanaman perkebunan sesuai dengan rencana seperti kelapa, cengkeh, tembakau, kopi, jahe, vanili, teh, dan coklat. Nah, ini sesuai dengan kondisi lahan di Desa Ampel Gading, yang dimana lahan perkebunan di Desa Ampel Gading didominasi oleh perkebunan kopi. Analisis tapak. Analisis tapak merupakan analisis yang digunakan dalam perencanaan desa untuk merumuskan program ruang berdasarkan karakteristik aktivitas masyarakat dan ruang pada suatu desa. Aspek dalam analisis tapak terdiri dari topografi, geologi, drainase, batas dan penggunaan lahan, fasilitas desa, dan aksesibilitas. Yang pertama yaitu aspek topografi. Lokasi tapak berada pada dataran tinggi, tepatnya di bawah kaki Gunung Semeru. Lokasi tapak terletak pada ketinggian 530 mdpl hingga 1002 mdpl. Maka dari itu, kondisi topografi yang terletak di tapak sangat cocok untuk ditanami perkebunan kopi. Pada kondisi existing, terdapat dua jenis kopi, yaitu kopi Robusta dan Arabica. Menurut standar, kopi Robusta ditanam pada ketinggian 300 hingga 600 mdpl, sedangkan Arabica ditanam pada ketinggian 700 hingga 1400 mdpl. Pada kondisi existing, kopi Robusta ditanam pada Dusun Arjoyoso, sedangkan kopi Arabica ditanam pada Dusun Aryosari dan Dusun Sidodadi. Maka dari itu, penanaman pada kondisi existing telah sesuai dengan standar. Selanjutnya, aspek geologi. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016, diketahui bahwa Desa Ampel Gading memiliki dua jenis tanah, yaitu tanah latosol dan andosol.
Dari kedua jenis tanah ini sangat cocok ditanami tanaman kopi, sehingga mendukung komoditas unggulan yang ada di lokasi tapak. Tanah jenis latosol terletak pada Dusun Arjoyoso, Dusun Sanggrahan, Dusun Arjosari, dan beberapa di Dusun Sidodadi. Tanah latosol sangat cocok apabila terdapat aktivitas perkebunan seperti perkebunan kopi dan perkebunan tebu. Kemudian jenis tanah andosol terletak di bagian utara Dusun Sidodadi. Jenis tanah andosol tergolong tanah yang subur karena letaknya berdekatan dengan gunungan yang kaya akan bahan organik hasil dari aktivitas vulkanis gunung berapi. Jenis tanah ini juga sangat cocok apabila ditanami tanaman kopi, sehingga kopi menjadi komoditas unggulan yang ada di Desa Ampel Gading. Selanjutnya, aspek drainase. Pada lokasi tapak memiliki dua jenis drainase, yaitu drainase alami yang terbuat dari perkerasan tanah dan drainase buatan yang memiliki perkerasan beton. Menurut kondisi existing, drainase didominasi oleh drainase buatan dengan panjang 11.719 meter yang terletak di sepanjang jalan utama desa, dikarenakan sepanjang jalan utama desa terdapat fasilitas desa seperti kantor desa, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan. Namun, di kondisi existing masih terdapat kerusakan drainase dengan total kerusakan 560 meter yang terletak di Dusun Sidodadi dan Dusun Sanggrahan. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan pada sampah sehingga terjadi banjir. Nah, apabila terjadi banjir, maka akan menghambat distribusi hasil panen kopi pada desa Ampel Gading. Selanjutnya, aspek batas dan penggunaan lahan. Untuk sebelah utara, Desa Ampel Gading berbatasan langsung dengan Desa Taman Satrian. Sebelah barat, Desa Ampel Gading berbatasan langsung dengan Taman Kuncaran. Untuk sebelah selatan, yaitu Desa Telogosari, dan sebelah timur, Desa Sukorejo. Berikut merupakan peta penggunaan lahan Desa Ampel Gading. Diketahui bahwa Desa Ampel Gading didominasi oleh perkebunan dengan total luas 1047,77 hektar. Dan total luas penggunaan lahan di Desa Ampel Gading sebesar 1141,17 hektar. Maka dari itu diketahui perlu adanya pengalokasian lahan untuk mendukung aktivitas perkebunan yang ada di lokasi tapak. Selanjutnya, aspek fasilitas desa. Fasilitas desa pada lokasi tapak terdiri dari 6 jenis, yaitu perdagangan dan jasa, kesehatan, pemakaman, pendidikan, peribadatan, dan pemerintahan dan pelayanan umum, yang secara keseluruhan memiliki 66 unit fasilitas desa. Dusun yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan yaitu Dusun Sanggrahan, dikarenakan memiliki sarana pelayanan umum berupa kantor desa dan sarana perdagangan jasa skala 1 desa yaitu pasar. Sarana terbanyak yang berada pada lokasi tapak yaitu sarana perdagangan dan jasa dengan jumlah 27 unit, dan sarana yang paling sedikit yaitu sarana kesehatan yang berjumlah 3 unit. Maka dari itu, Dusun Arjoyoso akan dialokasikan menjadi ruang bagi perkebunan dan permukiman, sedangkan Dusun Sanggrahan dialokasikan menjadi ruang fasilitas desa. Selain itu, juga perlu adanya penambahan sarana, khususnya sarana perdagangan dan jasa pada Dusun Arjoyoso, dikarenakan masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang berjumlah 2.868 jiwa. Selanjutnya, aspek aksesibilitas. Fungsi dari aksesibilitas merupakan sebagai prasarana penghubung antar ruang atau kegiatan pada desa. Sirkulasi jalan di Desa Ampel Gading memiliki perkerasan jalan berupa aspal, tanah, makadam, dan plester. Sirkulasi jalan yang menghubungkan antar dusun dan antar desa sudah terlayani oleh perkerasan jalan aspal yang dapat memudahkan aksesibilitas distribusi hasil panen komoditas dari dalam desa keluar desa. Sirkulasi jaringan jalan pada lokasi tapak memiliki permasalahan yaitu masih terdapat kerusakan jalan yang terjadi di lokasi tapak khususnya di Dusun Arjoyoso dan Dusun Sidodadi yang terdapat banyak sekali perkebunan. Hal tersebut disebabkan karena pada ruas jalan tersebut sering dilalui oleh moda transportasi pengangkut hasil panen komoditas desa seperti tebu dan kopi. Adanya kerusakan jalan pada lokasi tapak dapat menghambat aktivitas distribusi komoditas desa. Maka dari itu, perlu adanya perbaikan sirkulasi jalan pada lokasi tapak agar dapat menunjang aktivitas perkebunan. Berikut merupakan tabel kerusakan jalan. Diketahui bahwa dusun yang memiliki kerusakan yang paling banyak terdapat pada Dusun Arjoyoso dengan kategori rusak berat. Sedangkan untuk kerusakan yang paling ringan terletak pada Dusun Sanggrahan. Hasil analisis tapak. Berdasarkan hasil analisis pada 5 aspek di atas, diketahui bahwa Desa Ampel Gading memiliki komoditas unggulan
berupa kopi, yang menjadikan Desa Ampel Gading sebagai desa tematik perkebunan. Berdasarkan 5 aspek di atas, Desa Ampel Gading akan dibagi menjadi beberapa ruang desa dan terdiri dari ruang permukiman, ruang perkebunan, dan ruang fasilitas desa. Untuk ruang desa perkebunan terletak pada Dusun Arjoyoso, Dusun Arjosari, dan Dusun Sidodadi. Untuk ruang desa permukiman terletak pada Dusun Arjoyoso. Dan untuk ruang desa fasilitas desa terletak pada Dusun Sangrahan. Berdasarkan hasil analisis tapak juga menunjukkan dalam mewujudkan Desa Ampel Gading sebagai desa tematik perkebunan, maka perlu adanya peningkatan prasarana penunjang aktivitas perkebunan, seperti adanya perbaikan jalan dan perbaikan saluran drainase agar tidak menghalangi aktivitas perkebunan di Desa Ampel Gading. Selanjutnya adalah analisis potensi masalah. Potensi merupakan sesuatu yang dapat dikembangkan. Berikut merupakan potensi yang ada di Desa Ampel Gading. Pertama yaitu wilayah Desa Ampel Gading didominasi oleh pertanian dan perkebunan berpotensi dalam pengembangan ekonomi desa. Yang kedua, letak Desa Ampel Gading yang berada di dataran tinggi memiliki jenis tanah andosol yang bersifat subur sehingga cocok untuk perkebunan kopi. Kemudian yang ketiga adalah komoditas utama Desa Ampel Gading adalah kopi yang berpotensi dapat meningkatkan perekonomian desa. Yang keempat adalah terdapat kelompok tani kopi yang dapat berperan sebagai penyalur kebutuhan dan keluhan petani Desa Ampel Gading. Selanjutnya adalah harga kopi di pasaran cenderung stabil sehingga berpotensi untuk dikembangkan usaha pengelolaan kopi di Desa Ampel Gading. Terakhir adalah penanaman bibit kopi cukup dilakukan sekali dalam 10 tahun, sehingga semakin memudahkan para petani kopi yang ada di Desa Ampel Gading. Selanjutnya adalah masalah yang dihadapi perkebunan kopi di Desa Ampel Gading. Yang pertama adalah letak Desa Ampel Gading berada di dataran tinggi, sehingga menjadikannya memiliki kelerengan yang cukup curam, yaitu lebih dari 45%. Yang kedua adalah belum adanya sistem pengolahan kopi di Desa Ampel Gading menyebabkan pemasaran kopi di desa ini kalah saing dengan desa-desa lainnya. Yang ketiga adalah masih kurangnya aspirasi dan partisipasi petani di Desa Ampel Gading terhadap kelompok tani. Yang selanjutnya adalah terdapat hama yang menyerang tanaman kopi sehingga menyebabkan produksi kopi dan penghasilan petani menurun. Kemudian ada petani bukan menjadi penentu harga pasar karena masih bergantung pada tengkulak, sehingga hal ini menyebabkan harga kopi cenderung naik turun karena dimainkan oleh para tengkulak. Yang terakhir adalah usia petani di Desa Ampel Gading didominasi oleh kalangan tua, sehingga menyebabkan inovasi untuk kopi yang ada di Desa Ampel Gading cenderung sulit dilakukan. Berikut merupakan presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila banyak salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.